Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa kita, di mana telah dipilih menjadi alat komunikasi pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Bahasa Indonesia bukan hanya sarana berbicara, tetapi juga identitas nasional digunakan di sekolah, pemerintahan, media, bahkan percakapan untuk sehari-hari. Dan terbiasanya orang-orang hari ini sudah tidak menggunakan bahasa Indonesia secara benar lagi, terutama dalam mengirim pesan. Maka dari itu, kami memberikan literasi bahasa Indonesia gratis di video ini untuk kalian semua yang menonton. Sekarang, kita lihat contoh nyatanya agar mudah dipahami ya. Mau beli sayur nggak? Ntar abis maghrib aku ke pasar ya. Nah, ini contoh pesan yang suka ibu-ibu kirimkan. Sekarang, ayo kita lihat sama-sama. Kalau dilihat sekilas, penulisannya itu sama sekali nggak salah loh kalau dibaca. Tapi, emang apa sih yang salah? Nah, ayo kita pecahkan sama-sama. Yang pertama itu ada penulisan nggak. Yang benar itu N, G, G, A, K, atau bisa menggunakan tidak. Selanjutnya penulisan maghrib nih. Ada yang tahu apa yang salah? Benar, huruf M dalam kata maghrib harusnya menggunakan huruf kapital. Yang terakhir ini ada kekurangan tanda baca nih di sebelum kata ya. Mengapa demikian? Itu sebagai penanda jeda sebelum melanjutkan kata atau kalimat sebelumnya ya. Secara lengkap penulisannya menjadi seperti ini ya. Besok ada arisan di rumah Bu RT jam 3. Bawa kue ya. Kita masuk ke pesan kedua. Untuk pesan ini sudah jelas bahwa penulisan yang menuju ke orang harus menggunakan huruf kapital ya. Nah, selanjutnya jam ditulis secara ambigu nih. Apakah jam 3 sore atau jam 3 subuh? Untuk memperjelas boleh ditulis 15.00 atau jam 3 sore. Kalimat yang memberikan perintah itu bisa dipisahkan dengan menggunakan titik untuk memperjelas kalimatnya ya. Ini baru yang benar. Makasih ya udah beliin obat anakku. Hayo aku teman-teman, siapa yang masih suka mengirimkan pesan terima kasih dengan kata makasih saja? Yang benar itu terima kasih ya. Kata udah itu adalah versi tidak baku dari kata sudah. Kata beliin itu adalah versi singkat loh. Ketika dibaca masuk akal aja sih, tetapi sesuai aturan yang harus dituliskan adalah belikan. Gimana nih, udah mulai paham belum teman-teman? Setelah kita sama-sama menganalisis kesalahan dalam mengirim pesan, aku mau ngasih tahu juga nih alasan kenapa bahwa kita harus tahu kesalahan ini. Ini disebabkan karena tulisan yang jelas membantu komunikasi, mengurangi salah paham, dan melatih kebiasaan kita untuk berbahasa baku juga. Sekarang aku mau ngasih tahu nih 3 hal utama yang bisa kalian perhatikan dalam mengirim pesan. Yang pertama, kalian perhatikan ejaannya ya. Yang kedua, perhatikan juga tanda bacanya ya. Yang terakhir, pilihan katanya juga harus disesuaikan dengan konteks yaitu santai atau resmi. Aku juga ada tips untuk kalian yang pengen belajar bahasa Indonesia dengan benar. 1. Baca ulang pesan sebelum dikirim. 2. Gunakan fitur koreksi otomatis tetapi harus tetap dicek manual ya. Pelajari juga kata serapan dan singkatan umum. Latihanlah menulis 3 kalimat setiap hari lalu periksa juga ejaannya. Bacalah setiap hari teks sederhana untuk membiasakan bentuk kata yang baku. Itulah tadi beberapa contoh dari kesalahan yang suka kita lakukan ketika mengirim pesan dan penjelasan literasi bahasa Indonesianya. Semoga video ini membantu teman-teman belajar lebih baik dan menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Kalau kalian suka dengan pembelajarannya dan ingin belajar bersama, boleh tinggalkan contoh pesan kalian di komen, nanti kita bantu analisis bersama ya. Kalau kalian merasa belum mengerti, boleh ditonton ulang video ini ataupun nanya di komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton dan yuk kita terapin literasi bahasa Indonesia yang benar.